Selamat malam, saudaraku-saudaraku dan rekan-rekanku semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya saudaraku dan rekan-rekanku ya. Terima kasih karena saudaraku maupun rekan-rekanku masih berkenan untuk hadir kembali, masih berkenan untuk mampir lagi. Dan inilah lokasi kita pada malam hari ini, saudaraku. Sebuah gedung, sebuah bangunan yang terbengkalai. Dapat dilihat dari kondisinya yang sudah rontok ya. Beberapa bagian dan rontok. Ini ada rontok-rontok itu. Tapi kalau gedung gede gini saya nggak begitu khawatir ya, karena kemungkinan untuk roboh itu kan kecil ya. Kemungkinan dari atas tuh benda-benda atau bagian-bagian atas tuh rontok kan lebih kecil lagi gitu. Beda lagi kalau rumah-rumah yang kecil-kecil kan tuh beresiko sekali, gentengnya bisa saja kapan saja jatuh. Kalau gini kan enggak ini. Tapi asapnya lebih gede lagi ya. Meskipun kemungkinannya itu kecil, tapi kan jika terjadi itu sangat berbahaya ya. Karena kita nggak bakal bisa lari tentunya. Dan luas banget. Sebelum berjalan lebih jauh ya, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya buat saudaraku dan rekan-rekanku yang baru hadir mungkin. Bedah. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mampir. Dilarang membuang sisa makanan atau wastafel. Ya pastilah nggak boleh. Pokoknya saya ucapkan selamat datang ya. Semoga sehat selalu, sukses selalu buat saudaraku dan rekan-rekanku. Oh ya, buat saudara kita Dava ya, karena baru tahu kabarnya ya. Saya juga turut berduka cita ya atas kabarnya. Katanya keluarganya ada yang berduka ya. Kita juga turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya dan keikhlasan. Halo. Oh, tadi gak ada langkah-langkah gitu. Jadi kita bahas dulu tentang tempat ini ya. Saya membahas dulu apa yang saya rasakan ya. Yang pertama, saya merasa tempat ini agak panas. Gak tahu ya kenapa, mungkin karena memang sebuah bangunan yang tertutup ya. Pertama agak panas. Jadi lumayan lama-lama juga gerah ini. Lalu yang kedua, saya merasa tempat ini mencekam ya. Mencekam dalam artian ini saya berdiri di sini seolah-olah banyak mata yang mengawasi. Seolah-olah unit radiologi. Seolah-olah banyak kehadiran sosok lain begitu. Mungkin itu juga yang membuat tempat ini terasa agak pengap atau panas ya. Permisi. Dan kenapa kita bisa datang di tempat ini? Tentunya kita memperoleh informasi, bahkan sekaligus sudah diizinkan. Ini seru ini. Jadi kita dikasih informasi mengenai tempat ini sekaligus sudah dimintakan izin. Karena yang memberikan informasi adalah salah satu kerabat dari pemilik tempat ini. Tapi ya tetap ya, kita tidak boleh membocorkan ini di mana, kita tidak boleh memberitahukan lokasi dari tempat ini. Meskipun sudah terbengkalai gini, tetap nggak boleh privacy ya. Halo. Atau ini bekas apaan ya? Ada jarum juga ini, jarum gede.
Ngomong-ngomong, kenapa ini ada jarum, ada ruang bedah ya? Karena memang ini sebuah rumah sakit yang ditinggalkan gitu. Dan kabarnya dulu, sampai lupa tadi kan belum bahas kan ya. Jadi gini, ya kenapa tempat ini menjadi angker? Kabarnya dulu tuh pernah ada yang bundir di tempat ini. Jadi tempat ini udah dikosongkan ya. Lalu ada yang bukan mencoba sih, sudah bundir di tempat ini. Jadi kenapa kok bisa ketahuan? Karena dulu ya tempat ini tuh masih ada kayak satpamnya gitu loh, security-nya gitu loh yang jaga. Jadi tiba-tiba udah bau gitu dicari dan ketemu ya. Semenjak kejadian itu pula, tempat ini makin terkenal keangkerannya. Salah satu cerita paling legend di tempat ini adalah penampakan sosok Kunti dengan kepala yang patah. Jadi kayak kepalanya patah gitu, tengkler gitu. Ya, karena emang katanya dulu tuh yang bundir di sini gantung ya. Tentunya ketahuan, kalau nggak ketahuan lama-lama kan juga putus gitu. Halo, permisi. Tapi kalau namanya sebuah rumah sakit ya, mau ada yang bundir apa enggak tetap angker sih. Bagi saya ya, kalau udah ditinggalkan pasti tetap angker. Udah nggak bisa enggak itu, karena ya namanya sebuah rumah sakit pasti pernah ada yang ibarat kata tuh gagal ditangani, ya enggak? Pasti ada yang gagal ditangani dan meninggal. Ada juga yang kecelakaan gitu kan. Tadi ada suara klotek-klotek. Saya rasa kalau kita ingin menjelajah tempat ini secara menyeluruh bisa memerlukan waktu sekitar 2 jam ya kayaknya. Atau mungkin enaknya besok kita datang lagi di tempat ini mungkin ya, untuk melanjutkan ya. Karena ya kapan lagi dapat tempat yang luas banget gini kan. Ya suara darah sana. Halo? Ya ada yang lewat tadi, krosek. Permisi. Tak lupa juga kita sampaikan kepada saudaraku dan rekan-rekanku, kalau rekan-rekan gak mau ketinggalan ketika kita udah tayang, rekan-rekan dan saudaraku bisa menyalakan tombol lonceng ya. Silakan dinyalakan tombol lonceng, atau juga bisa ikut ke dalam komunitas kecil kita. Meskipun kita sampaikan sebuah komunitas kecil, tetapi di sana ada ratusan teman ya. Terdapat ratusan teman, terdapat ratusan saudara di sana ya. Jadi dijamin gak bakal kesepian. Mempermudah saudaraku dan rekan-rekanku dalam berdiskusi maupun bertanya jawab. Dan selalu di-share di sana. Kalau kita udah tayang tuh selalu di-share, selalu dibagikan di sana. Jadi langsung bisa tahu ya hadir apa enggak, tayang apa enggaknya ya. Permisi. Assalamualaikum. Tiba-tiba kayak auranya gak enaknya di sini. Dan dari yang saya rasakan ya, aura negatif di tempat ini saya bisa memberikan penilaian hingga 8,5 ya. Sangat-sangat kuat sekali untuk aura negatifnya. Sampai mana lorong-lorong gini, kayak muter-muter gitu lorongnya. Harapan saya hanya satu ya, semoga nggak terjadi apa-apa gitu aja deh. Karena saya yakin sekali pasti di tempat kayak gini banyak ular. Di genteng-genteng pasti banyak ular, jadi harus hati-hati banget ya. Karena ya ini ribut sekali ya, supir apa tadi? Ini apa ini? Dan buat saudaraku ya, atau pada rekan-rekanku semua yang selalu komen-komen, yang selalu tanya-tanya,
Tolong rekomendasi tempat terbaik. Tolong rekomendasi tempat yang aman. Tolong rekomendasi tempat yang amanah. Kita ada rekomendasi terbaik buat saudaraku, ya. Tetapi kita tidak bisa menyampaikannya di sini. Kita nggak bisa menyampaikan secara langsung di sini. Oleh karena itu, silakan rekan-rekan dan saudaraku catat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah, ya. Disampaikan di sana. Jadi kita memang nggak bisa di sini, mohon maaf sekali ya, nggak bisa banget pokoknya. Ada suara tadi. Pokoknya kalau rekomendasi dari kita tuh nggak perlu khawatir lah, jamin topar kotop ya. Ya tahu sendiri lah, kita menemani saudaraku dan rekan-rekanku semua itu udah bertahun-tahun loh ya. Udah 5 tahunan loh, bayangin. Jadi mana mungkin kita memberikan rekomendasi yang abal-abal, ya nggak? Kita udah memiliki topekot lah. Bahkan tuh rekomendasi dari kita itu selalu yang terbesar ya. Bahkan yang saat ini pun juga sama ya. Rekomendasi dari kita itu salah satu tempat terbesar, salah satu tempat yang paling aman, bahkan sudah berlisensi, sekaligus sudah resmi ya. Jadi jangan sampai rekan-rekan tuh kemakan rayuan-rayuan, kumbalan-kumbalan ya lewat WhatsApp gitu ya. Karena banyak sekali loh sekarang ya, bayangin. Dapat nomornya dari mana coba? Ya enggak? Tiba-tiba di WhatsApp ditawarin gini-gini bla 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 gini. Ada bonus gini. Jangan percaya ya, jangan percaya. Saya bisa pastikan ya, semacam itu 95% itu pasti penipuan. Jadi jangan mudah percaya. Jangan mau dan jangan sampai rekan-rekan dan saudaraku semua menjadi korban berikutnya ya. Jangan sampai jadi korban-korban berikutnya. Makanya kita sampaikan selalu ya, agar rekan-rekan berhati-hati. Jadi kalau memang tujuannya memang mencari tempat yang aman ya silakan, kita ada suara di atas. Tapi kalau tujuannya pengen mencari tempat yang tipu-tipu ya monggo ya. Janganlah, jangan sampai jadi korban-korban penipuan lagi. Ya rusak banget ya di atas ya. Tapi nggak sepanas di bawah sih. Di sini nggak terlalu panas ya, lebih panas di bawah tadi. Ini, tapi lebih parah ya, kondisinya lebih parah. Ini rontok-rontok dan bercampur sih, ini campur air juga karena sepertinya dari atas tuh air hujan ya bocor lalu mengalir ke bawah ya. Sepertinya lah ya. Aduh, permisi, ternyata parah banget di atas ini ya. Ini beresiko besar kemungkinan ada paku-paku. Ini sangat berbahaya. Meskipun kita selalu menggunakan sepatu, tapi kalau nggak sengaja nginjek paku yang nusuk ke atas ya, kita bisa ketancap ya. Jadi harus tetap hati-hati. Ini parah sih ini. Ini roboh ini ya. Ini roboh dari atas nih. Ya mungkin cukup dulu ya saudaraku ya. Mungkin cukup dulu, nggak tahu besok kita datang lagi ke tempat ini apa enggak. Tapi saya rasa untuk malam hari ini mungkin cukup dulu, karena durasi juga sudah terlalu panjang juga ya. Nanti saudaraku kelamaan menunggu juga, nanti rekan-rekan malah keburu ngantuk ya. Jadi untuk malam hari cukup dulu, dan selanjutnya saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekanku untuk menuju tempat atau ruangan yang sudah kita persiapkan pada malam hari ini ya.
Waktu yang paling dinanti, waktu yang paling ditunggu. Gesek-gesek udah usai, udah merata ya untuk kebakarnya. Kok kebakarnya sih untuk gosongnya? Jadi berikutnya kita akan melihat bareng-bareng dan menganalisa atau mengamati bareng-bareng kondisi atau hasil dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan tampaknya ini cukup menarik, saudaraku. Tampaknya cukup menarik ya, meskipun ya kembali lagi ini kurang begitu sempurna. Tetapi meskipun seperti ini sudah cukup menarik bagi saya. Ya nggak tahu saudaraku tahu lihat apa enggak ini kan agak buram. Tapi kelihatan apa sih? Lukisan yang pertama saudaraku, sebuah lukisan yang saya bisa mengatakan terbalik ya. Kenapa kok terbalik? Harusnya kan ini menghadap ke kiri ya, ini malah menghadap ke kanan. Dan tentu saja saudaraku ataupun rekan-rekanku juga bisa melihat dari arah sebaliknya. Kalau saudaraku mau mencoba mengamati dari arah sebaliknya, maka bakal seperti ini. Ini pun juga sama, harusnya menghadap ke kanan, malah menghadap ke kiri. Seolah-olah lukisan ini menghadapkan dirinya ke depan cermin, jadi kayak kepantul gitu. Lalu berikutnya saudaraku, lukisan kita berikutnya ya, lukisan kita berikutnya yang menjadi pertanyaan, lalu kalau lukisan pertama aja tercermin atau kepantul, apakah ini juga sama? Ya mungkin ya, bagian atas sudah terlihat jelas sekali, hingga ke bagian bawah ya, bagian perutnya nyentuh bagian tepi tapi nggak ngaruh. Lukisan ini sangat-sangat cantik sekali, sangat jelas, sangat cantik dan sangat sempurna tentunya ya, jelas sekali seperti ini. Tetapi ya, yang kembali lagi menjadi pertanyaan, kalau lukisan pertama saja itu tercermin, apakah ini juga sama? Apakah ini juga tercermin ya? Ini kayak ketutup ya. Bagaimana pendapat saudaraku? Dan mau gak mau memang seperti ini ya, kondisi atau wujud dari lukisan yang tampak pada lembaran awal. Karena bukan saya juga yang mengatur ya,
bukan saya mengatur, bukan saya yang meminta ya. Semua lukisan yang hadir, wujud-wujud dari lukisan-lukisan pada malam hari ini semua terlukis atau tercipta secara alami. Jadi bukan saya yang mengatur dan meminta. Kita lanjutkan lagi saudaraku. Kita lanjutkan pada lukisan berikutnya. Silakan ya yang pengen tambah-tambah saudara ya, silakan dicatat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Lukisan kita berikutnya di sini saudaraku. Ini juga lumayan kacau ya, tapi alhamdulillah udah tampak lah ya. Sebuah garisan lurus ya, yang nggak lurus-lurus banget sebenarnya, karena salah satu sisi itu bagian kebakar yang merata, salah satunya membengkok. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana posisi yang tepat, kan gitu. Apakah begini, atau kira-kira bagian yang membengkok ini ternyata adalah pada bagian bawah. Bagaimana tanggapan saudaraku? Lebih enak begini atau sebaliknya? Coba diputar-putar ya. Coba gonta-ganti posisi ya. Coba posisinya diganti-ganti biar gak bosan. Lanjut lagi di sini saudaraku. Malahan bagi saya ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena tentunya pasti kita hanya melihat ini saja. Tentunya pasti kita hanya melihat sebuah lingkaran yang besar ini ya. Saya yakin pasti sebagian besar dari rekan-rekan hanya melihat ini saja, hanya terpaku pada ini. Padahal kalau saudaraku perhatikan lagi, pada bagian sebelah kiri atau ini pada bagian sebelah tepi, ini seolah-olah seperti lingkaran lagi loh ya. Ini seperti lingkaran lagi, tetapi memang kecil, namun menyentuh bagian tepi. Jadi kayak lingkaran lagi, tetapi baru separuh gitu. Jadi seolah-olah seperti ini, seolah-olah sebuah lingkaran yang double, atas bawah ya, tentunya pasti saudara udah paham. Tapi untuk yang bagian kecilnya atau bagian atasnya ini belum sempurna ya. Dan berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan yang telah hadir pada malam hari ini. Lukisan kita pertama ya saudaraku ya, tercermin ya, ingat ya, ini seperti tercermin kebalik arahnya. Lalu lukisan kita berikutnya di sini tidak kalah cantik, tidak kalah menarik ya. Lanjut lagi pada lukisan kita berikutnya, pada lembaran berikutnya sebelah sini, dan lukisan yang terakhir di sini. Oke, ini yang sedikit berhati-hati, perhatikan. Ini benar-benar seperti sebuah lingkaran lagi, seperti sebuah lingkaran di sini. Tapi memang ini, ya, ini kan, ini kecil ya.
tidak nyentuh bagian tepi, kira-kira seperti apa untuk gambaran belakang? Yang pengen tambah-tambah teman ataupun pengen selalu mendapatkan pemberitahuan ketika kita udah tayang ya, silakan. Kita ada sebuah komunitas kecil, di sana juga selalu di-share. Akan dicatat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah ya. Terdapat ratusan teman, terdapat ratusan saudara, mempermudah saudaraku dan rekan-rekanku dalam berdiskusi atau perundingan dengan teman-teman yang lain ya. Silakan, monggo-monggo diramaikan, biar HP-nya nggak sepi, biar banyak teman. Gambar belakang seperti ini agak kelihatan ya. Nah, itu kan agak kelihatan kan, tapi bagi saya kurang begitu menarik ya. Jadi seperti inilah saudaraku, kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mantap ya. Dan kembali lagi ya, saya wanti-wanti kepada saudaraku, kalau saudaraku mendapatkan pesan-pesan lewat WhatsApp dari orang yang tidak dikenal, tiba-tiba WhatsApp dan menawarkan bonus gini-gini, dan pokoknya omongan manis lah ya, jangan pernah percaya. Bukan hanya jangan mudah percaya, tetapi jangan pernah percaya. Kemungkinan besar seperti itu adalah penipuan, modus-modus penipuan. Jadi jangan percaya dan jangan sampai menjadi korban-korban berikutnya ya, benar-benar jangan percaya. Kalau memang saudaraku tujuannya mencari tempat yang aman, tujuannya mencari tempat yang amanah, kita ada. Kita menemani saudaraku itu udah bertahun-tahun ya, jadi nggak mungkin kita memberikan rekomendasi yang abal-abal. Tentunya kita pasti memberikan rekomendasi yang terbaik, ya kan? Rekomendasi dari kita itu selalu salah satu tempat terbesar ya, salah satu tempat terbesar, salah satu tempat teraman, salah satu tempat terbaik. Apalagi saat ini sudah berlisensi, apalagi yang dicari ya. Jadi masalah aman dan amanah itu pasti, gak perlu ragu-ragu lagi ya. Silakan dicatat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Karena mohon maaf kita tidak bisa menyampaikan secara langsung di sini ya, mohon maaf sekali. Dan mungkin cukup dulu saudaraku, saya izin pamit, saya izin undur diri. Sampai ketemu lagi di malam berikutnya, di hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.